Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya yang bekerja pada tubuh manusia. Setiap ada perubahan keadaan dari diam ke gerak atau dari gerak ke diam, pasti ada sebab atau pengaruh. Nah, sebab atau pengaruh itu tidak lain dan tidak bukan adalah gaya. Gaya merupakan besaran yang mempunyai arah dan tergolong dalam besaran vektor. Kemudian, pergerakan pada tubuh terjadi karena adanya gaya yang bekerja. Seperti pada poin pertama tadi, bahwa perubahan dari keadaan dari diam ke gerak atau gerak ke diam itu merupakan pengaruh dari gaya. Begitupun pada pergerakan tubuh manusia, itu dikarenakan adanya gaya yang bekerja. Kemudian, gaya pada tubuh manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu gaya yang bekerja di dalam tubuh serta gaya yang bekerja pada tubuh. Nah, untuk gaya yang bekerja di dalam tubuh itu seperti gaya otot jantung dan gaya otot paru-paru. Kemudian, sedangkan gaya pada tubuh terdapat dua tipe, yaitu gaya pada tubuh dalam keadaan statis dan gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Kemudian gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Gaya statis terjadi memang beban yang dikenakan besarnya tetap sepanjang waktu. Dalam hal ini massa konstan dan percepatan adalah merupakan gradien percepatan terhadap waktu. Jadi maksudnya di sini yaitu bahwa pada gaya statis ini massa dari gaya ini adalah konstan dan percepatannya juga konstan. Nah, untuk kondisi statis ini berarti diam atau kecepatan sama dengan 0 dan tubuh dalam keadaan setimbang. Nah, gaya statis ini dapat disebut juga ke dalam kelas sistem pengumpil. Nah, kelas sistem pengumpil ini terdapat 3 kelas, yaitu kelas pertama, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot, contohnya yaitu kepala dan leher. Nah, ototnya terjadi di leher, sedangkan gaya beratnya terjadi di kepala. Kemudian, kelas kedua yaitu gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contohnya tumit menjinjit. Nah, ketika tumit menjinjit, titik tumpunya itu terjadi pada terjadi pada bagian telapak kaki yang ada di atas permukaan lantai. Nah, gaya ototnya itu terjadi pada bagian kaki. Kemudian kelas ketiga yaitu gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Yang selanjutnya yaitu gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan ketika bergerak. Kesetimbangan merupakan interaksi yang kompleks dari integrasi atau interaksi sistem sensorik dan muskuloskeletal yang dimodifikasi atau diatur dalam otak sebagai respon terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal. Jadi maksudnya kesetimbangan itu merupakan interaksi yang kompleks atau lengkap dari interaksi sistem sensorik. Sistem sensorik itu terdiri dari vestibular, visual, dan somatosensorik, juga termasuk proprioseptor. Nah, sistem sensorik tersebut berinteraksi dengan muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu yaitu otot maupun sendi. Nah, kemudian antara interaksi dari sistem sensorik dan muskuloskeletal tersebut diatur dalam otak. Nah, otak itu kan sebagai kontrol motorik dan sensorik. Nah, kemudian akan menghasilkan respon terhadap perubahan kondisi atau internal. Nah, dari kesetimbangan tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti usia, motivasi, kognisi, lingkungan, kelelahan, dan pengaruh obat dan pengalaman terdahulu. Jadi gaya pada keadaan tubuh dinamis itu adalah gaya yang bekerja untuk
mempertahankan kesetimbangan tersebut, seperti itu.